Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 2 Al-Kindi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak kelas 2 Al-Kindi yang hebat, alhamdulillah kita masih dipertemukan meski dalam keadaan daring. Namun untuk mulai besok hari Selasa kita bisa berangkat ke sekolah ya untuk bimbel. Pada kali ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan kita membaca doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, pelajaran PPKN. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang simbol dan bunyi teks Pancasila. Anak-anakku masih ingat ya? Barakallah ya, Ustazah sampaikan kepada anak-anak yang sudah mengirimkan video. Semoga nanti bisa dihafalkan. Sekarang kita akan belajar pengamalan sila pada sila-sila Pancasila di tempat bermain, yaitu pada sila pertama yang disimbolkan dengan bintang. Kemudian pada sila kedua yang dilambangkan dengan rantai. Kalian tentunya harus bisa mengamalkan sikap dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian ada sila yang ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, Ustazah ingatkan kembali ya simbol dan bunyi Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Simbol yang keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian simbol yang kelima padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian masih ingat ya tentang simbol dan bunyi Pancasila. Anak-anakku, jangan lupa ya, simbol dan bunyi teks Pancasilanya terus dihafal biar tidak lupa. Sekarang kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu pada sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh pengamalannya antara lain 1. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Anak-anakku, di saat kita sedang bermain,
Dan waktu beribadah telah tiba, sebaiknya kita segera bergegas untuk melakukan ibadah. Jangan ditunda-tunda. Kemudian contoh yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Anak-anakku, ketika ada teman kita mau melaksanakan ibadah, kemudian kita sedang bermain, sebaiknya kita sudahi permainan kita, karena beribadah itu lebih utama dibandingkan dengan bermain. Namun, jangan lupa juga ketika kita sedang bermain, kita tetap harus menjaga protokoler kesehatan agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu nggih anak soleh soleha. Itulah contoh dari sikap pengamalan sila pertama. Kemudian selanjutnya adalah pengamalan sila Pancasila pada sila yang kedua, yang dilambangkan dengan rantai. Pada pengamalan sila kedua, sikap yang harus diterapkan adalah tidak membeda-bedakan antar sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain, karena di sisi Allah kita semuanya sama, hanya derajat ketakwaannya yang berbeda di sisi Allah. Contohnya, 1. Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Contoh yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Sekarang yaitu akan belajar pengamalan sila Pancasila yang ketiga, digambarkan dengan pohon beringin. Pada sila ketiga, sebagai warga Indonesia harus memiliki rasa persatuan, walaupun berbeda-beda. Anak-anakku, kita harus teguh dalam memiliki rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama, 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Kita tidak boleh mencela kalau teman kita mempunyai kekurangan, karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi, kita tidak boleh saling mencela. Begitu nggih anak soleh-soleha. Kemudian, pengamalan yang selanjutnya adalah pengamalan pada Pancasila sila keempat, yang digambarkan dengan kepala banteng. Pada sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Jangan main hakim sendiri. Contoh pengamalan sikap sila keempat antara lain, 1. Melakukan diskusi sebelum bermain. 2. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Contoh selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Anak-anakku, jika kita bermain
kemudian teman kita tidak sependapat dengan kita, sebaiknya kita tidak boleh marah ya. Namun kita harus diskusikan apakah permasalahannya. Kemudian sebaiknya diselesaikan dengan jalur musyawarah. Kemudian untuk pengamalan sila yang selanjutnya adalah pengamalan sila kelima yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh pilih kasih. Contoh pengamalannya antara lain: 1. Berbagi makanan secara adil kepada teman. Yang kedua, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Anak-anakku, jika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, sebaiknya segeralah kita memberikan pertolongan. Contoh yang ketiga yaitu peduli terhadap penderitaan orang lain. Kita jangan menjadi orang yang acuh. Baiklah, itulah contoh dari sikap yang pengamalan sila pada sila yang kelima. Semoga apa yang tadi Ustazah sampaikan bisa dipahami. Nah, berikutnya Ustazah berikan contoh gambar yang menunjukkan sikap pengamalan sila Pancasila. Lihat pada gambar yang pertama. Ada keluarga yang melakukan sholat. Itu artinya pengamalan sila ke-1. Kemudian gambar yang kedua itu ada teman yang mengalami kesulitan, sebaiknya kita tolong. Maka itu adalah pengamalan sila kedua. Gambar ketiga itu adalah bekerja sama secara bersama-sama, yaitu memiliki rasa persatuan. Ini menunjukkan sila yang ketiga. Gambar berikutnya adalah ada dua teman yang saling berselisih. Kemudian ada yang memisahkan. Ini artinya pengamalan sila keempat. Gambar berikutnya yaitu ada seorang yang saling membantu sesama, menolong penderitaan orang lain. Artinya itu adalah contoh pengamalan sila yang kelima. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya tentang contoh-contoh dari sikap pengamalan sila Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Sekarang setelah kalian paham, kalian praktekkan di rumah ya bersama teman-teman kalian, agar sebagai warga negara Indonesia kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan pada sila Pancasila. Nah, sekarang giliran kalian. Ustazah beri tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada soal yang pertama, silakan kalian baca. 1. Berilah tanda centang
yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Di situ tersedia 3 kolom. Silahkan kalian bisa mencontreng kolom mana yang merupakan contoh dari sikap pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Meminta izin untuk berbeda saat bermain sepak bola. Mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama. Menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol di dekatnya. Nanti kalian centang ya. Kemudian soal yang kedua yaitu berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Di situ juga tersedia 3 kolom. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Gambar 1 itu merupakan contoh sikap pengamalan sila berapa? Gambar 2 itu contoh sikap pengamalan sila berapa? Gambar 3 itu contoh sikap pengamalan sila keberapa? Silakan nanti kalian isi dengan sebaik-baiknya. Oh iya, jangan lupa nanti ketika mengisi di buku tugas 1 ya. Itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Syukran jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Ucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.